Film kali ini menceritakan tentang seorang bocah bernama Van Wilder yang terjebak dalam peraturan kampus yang sangat ketat. Van satu-satunya hal ketat yang ia tahu hanyalah rok mbak-mbak kantor. Kira-kira apakah Van bisa bertahan di kampus barunya dengan segala aturannya? Atau Van berhasil mendobrak aturan itu sekaligus mendobrak sumur keramat milik wanita incarannya? Penasaran kelanjutannya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan pidato kelulusan dari siswa terbaik bernama Van Wilder yang juga sedang di Saiponge. Like life. But yet it feels good. Kelulusan Van Wilder membuat sang ayah bangga, namun beliau meminta maaf karena tidak bisa ikut ke Amsterdam untuk menemani Van masuk kuliah. You're not going to Amsterdam. Akhirnya Van sampai di kampusnya ditemani dengan dua pemandu karaoke. Namun seorang kolonel bernama Dean sepertinya sudah siap menyambut Van dengan kurang ramah. Lalu betapa terkejutnya Van saat kamarnya telah berubah jadi gudang. Dibantu Farley teman kamarnya, Van pun membereskan kamar itu. Selesai beres-beres, Van kaget saat dijemput oleh dua orang banser yang bernama Ben dan Rick. Ternyata mereka bermaksud mengajak Van bertemu Kolonel Dean. Sambil tur kampus, Kolonel Dean berkata kalau dia mengenal ayahnya. Kolonel Dean pun menceritakan tentang kelakuan ayahnya yang tidak mencerminkan seorang mahasiswa, tapi justru diapresiasi kampus sampai dibuat gedung khusus. Maka dari itu dia sekarang berkuasa dan membuat peraturan seperti tidak boleh mabuk, bercocok tanam, atau pesta sambil berpatukan. Van pun menyanggupinya dengan santai, tapi Kolonel Dean yang merasa aturannya diremehkan langsung mengusir Van. Meski begitu, Dean tidak bisa berbuat banyak karena keluarga Van memiliki saham terbesar di kampus ini. Aturan itu ada tentu saja untuk dilanggar. Itulah Van Wilder. Dan siang itu juga Van menyebar undangan pesta pada gadis-gadis, namun mereka langsung menolaknya dan menunjuk papan peringatan. Alhasil malam itu pestanya hanya dihadiri oleh seorang pria bernama Yu dan bebek panggangnya. Yu bilang kalau dia punya mimpi berpesta gila-gilaan dan cita-citanya adalah mabuk sembari terhimpit serambi lempit. Wow, bagus banget cita-cita Yu. Cita-cita yang mulia, bukan? Melihat rencana pertamanya gagal, Van justru memulai misi lain. Dengan berpakaian ala kaisar berselempangan karet surga, Van, Yu, dan Farley mencoba mencari mangsa hingga bertemu seorang gadis bernama J. Dan tempat yang didatangi oleh Van ternyata adalah sebuah sekte rohani yang anti bercocok tanam dan mengumbar serambi lempit. Jadi tidak ada alkohol, tidak ada bercocok tanam, dan semua serambi lempit tersegel dengan rapi. Merasa belum puas, Van mempunyai ide. Malam selanjutnya Van dan komplotannya memasuki kamar para gadis dan menjebak mereka dengan sebuah alat karaoke khusus serambi lempit. Esok harinya akan diadakan kelas siraman rohani. Di sana ada Drake dan kekasihnya Caitlin. Ada pula J yang terlihat cemburu dengan keduanya. Saat dia berusaha mencelakai Caitlin, untung saja ada Van yang sigap dan Van pun menyelamatkannya. Saat acara dimulai, Van memulai aksinya. Ternyata buku yang dia bawa adalah alat pengendali serambi lempit. Jadi bukannya fokus berdoa, para wanita malah mulai bergetar manja karena efek alat yang dibuat oleh Van Wilder. Melihat betapa usilnya Van hanya membuat Caitlin geleng-geleng kepala.
Rupanya keisengan Van itu diketahui Dean hingga membuatnya harus diberi hukuman dengan mengikuti latihan PBB di bawah komando Caitlin. Van yang sudah tertarik dengan Caitlin justru memintanya melatih secara pribadi. Melihat niat busuk Van justru membuat Caitlin memberinya hukuman. I usually go electric. It's a new experience for you. Enjoy. Suatu hari di pertandingan football, tim jagoan Van dan komplotannya kalah. Sementara Farley dan Yu menyalahkan tim yang noob. Van justru menyalahkan cheerleader mereka yang terlalu bersemangat. Melihat ada peluang, Van yang saat itu menjadi manajer tim justru mengambil kesempatan merombak cheerleader timnya. Dan dari sini kita tahu kalau laki-laki hanya butuh inspirasi plus sedikit sentuhan kasih. Pigtails and pom-poms. Selain itu, demi menyemangati timnya, Van berjanji pada para pemain, apabila menang, maka kamu dapat servis serambi lempit dari para cheerleader. Akhirnya karena semangat tim merah terbakar, sedangkan pemain biru justru tidak fokus karena para cheerleader, dan tim merah pun sukses menyambet kemenangan. Dan Caitlin yang melihat Van merasa kagum padanya. Malam harinya, Van dan timnya mengadakan pesta meriah dan tak diduga Caitlin datang ke sana. Melihat wanita pujaan hati, Van pun langsung menghampirinya. Tapi karena tidak nyaman dengan keramaian, Caitlin pun memutuskan untuk pamit. Merasa belum puas, Van justru mengantar Caitlin ke kamar. Di depan pintu kamar Caitlin, Van kembali merayunya dengan sekuntum bunga. Or her. Pagi harinya ternyata ada kelas biologi tentang reproduksi, namun para murid justru kebingungan karena hanya disuruh membayangkan teori-teori itu. Memang butuh praktik yang sebenarnya supaya cepat paham. Van yang menyadari mulai menyusun rencana dengan berbohong pada Pak dosen bahwa istrinya kecelakaan. Dia pun mengambil alih kelas dan membuat pelajaran itu semakin nyata dengan alat peraga yang dibawanya. Welcome to Sex 101. Usai kelas, Van bertemu dengan Caitlin yang ternyata memujinya berkat aksi dosen dadakannya di depan kelas. Mendengar pujian itu tentu membuat Van merasa mendapat lampu hijau. Sementara itu, Yu tadi yang cupu mendadak terkenal karena menumpang pamor Van hingga ia dapat seorang gadis bernama Mei. Malam harinya, Yu dan Farley mencoba mempraktekkan ilmu mereka di kelas tadi dengan kekasihnya masing-masing. Sedangkan Caitlin terlihat bete karena serambi lempitnya belum sempat terpakai dengan baik. Dan Van sendiri hanya menghabiskan malamnya dengan anjing kesayangannya. Yang setelah itu pun Van juga ditinggal oleh anjingnya. Pagi harinya Van kembali mencoba mendekati Caitlin. Tapi kali ini ia justru membuat Caitlin kesal. Rupanya aksi Van itu dimata-matai oleh Drake sampai ia dikejutkan oleh J yang lagi-lagi minta jatah cocok tanam. Tapi Drake sangat takut dan memilih kabur. Malam harinya Drake dan Ben memberi pelajaran Van yang sudah berani merayu Caitlin. I won't ask if you don't tell. What the? Hey! Mengetahui kemalangan sahabatnya membuat Yu dan Farley meminta Van untuk menyerah dan mencari gadis lain. Tapi Van tetap bersikeras dengan cinta sejatinya. Tapi Van tiba-tiba justru punya ide lain setelah melihat kotoran anjing kesayangannya. Yeah! Put it on! Put it on! Sore itu Van tengah lari sore sembari melihat pemandangan yang gundal-gandul. Lalu saat Drake dan rombongannya mencoba menghalanginya, Caitlin justru jijik saat mencium aroma kekasihnya itu sampai akhirnya Drake tersadar dengan masker tai yang menempel di mukanya. What's that smell? That smell? Oh, Malamnya Drake yang merasa cemburu menyuruh Caitlin untuk tidak lagi bertemu dengan Van. Tapi Caitlin menolaknya hingga membuat keduanya bertengkar hebat sampai Caitlin minta putus. oh, and you can keep Major McHuggles. Kemudian scene berganti ke Caitlin dengan pakaian gemesnya yang ternyata sedang menunggu Van untuk melatihnya secara pribadi. Sedangkan Drake dan Dean yang sudah terbakar jenggot oleh kelakuan Van terus mengawasi keduanya. Dan sampai malam hari Van menjemput Caitlin untuk diajak ke kamarnya.
Sementara itu, Drake dan Ben sesuai arahan Dean berusaha menjebak Van dengan menaruh sebuah barang di kamar Van sebelum mereka datang. Can't believe I'm doing this. Blowing off my homework, drinking. Well, Farley and I both live here. Ketika Caitlin dan Van memulai pemanasan di kamar, tiba-tiba aparat datang karena mendengar laporan adanya barang harum di sana. Tapi ternyata jebakan yang dipasang Drake tadi hanya bersisa plastik saja, karena isinya sudah dimakan Blackie yang kini tak sadarkan diri. Van yang mengetahui itu adalah ulah Drake bersumpah akan membalasnya. Sementara itu Dean terlihat memarahi aparat yang gagal menangkap Van. Tapi tiba-tiba saja May datang dan mulai menggoda Dean. I usually have 2 girls. Dean yang pasrah akhirnya pun rebah. Setelah May mulai memijatnya, May kaget kenapa tidak ada yang tegak menantang. Ternyata Kolonel Dean hanya bisa tegak dengan cara bernyanyi lagu kebangsaan Amerika. Not stand at attention. Setelah itu May mulai mengoleskan selai kacang pada rudal karet milik Kolonel. Disusul Blackie yang langsung masuk ruangan Kolonel Dean. Alhasil dengan tenang Blackie mengkaraoke rudal karet itu. Sedangkan Dean sedang mengira servis itu dari May. Dan tiba-tiba saja istri Pak Dean datang. Kali ini jebakan Van berhasil. Dean dan Drake pun semakin murka. Keduanya kembali merencanakan sesuatu. Mengetahui Caitlin akan menunjukkan ruangan kerjanya pada sang ayah, Drake menjebak dan mengancam Van untuk melakukan tanam paksa di sana. Sampai akhirnya Caitlin menciduk aksi itu dan membuatnya sangat kecewa pada Van. Let me explain. Corporal Hayes. Selain itu, Dean mengancam Van. Apabila ia tidak segera pergi dari kampus, Dean akan membocorkan catatan kotor milik Caitlin dan membuat karirnya hancur. Mendengar ancaman itu tentu membuat Van kebingungan. Good seeing you. Pagi harinya Van memilih untuk pergi demi menyelamatkan Caitlin. Tapi saat ia berkemas, dia kembali teringat pada ayahnya. Akhirnya ia pergi ke ruangan keluarganya di kampus. Di sana ia melihat namanya sudah disiapkan untuk menggantikan sang ayah untuk jadi pemimpin. Dan karena hal itu membuat niatnya minggat terkubur dalam-dalam. Malam harinya Van justru mengajak Dean berduel dengan strategi perang. Dan siapapun yang kalah harus hengkang dari kampus. I have had enough. Sembali pergi, Van pun meminta maaf pada Caitlin dengan sangat tulus. You're finished, Wilder. Usai bertemu Van, Caitlin dipanggil Bean yang ternyata menawarkan penghapusan catatan kebusukannya di sekolah dengan syarat ikut menyerang Van. Go fuck yourself. Namun Caitlin menolaknya dan memilih pergi. Untung saja keputusan itu didukung oleh sang ayah yang juga membenarkan perkataan tadi. Di lain tempat saat Van sedang menyusun strategi dengan teman-temannya, Caitlin datang dan menerima permintaan maaf Van. Apalagi ia tahu bahwa selama proses paksaan Drake itu, Van tak pernah menyentuh wanita. Akhirnya Van dan Caitlin pun mulai berpatukan. Dan lanjut menyusun strategi bersama untuk menyerang Dean. Pagi harinya pertandingan Van dan Dean pun berlangsung. Tak diduga ayah Van datang dan bergabung di timnya. Meskipun sudah memiliki strategi matang dengan timnya, dengan mudah Van dapat mengalihkan perhatian prajurit Dean dengan bantuan teman-teman Caitlin yang menyuguhkan pemandangan serambi lempit mereka. I'm sorry. Tak sampai di situ saat Dean sudah mengatur ulang strateginya, Van pun sudah menyiapkan pemandangan serambi lempit yang kedua. Dan lagi-lagi prajurit mulai teralihkan dan mulai mengences. Saat itu Van sudah menawarkan Drake dan Dean untuk menyerah. Namun mereka tidak mau dan justru meminta Van melawan dirinya secara langsung. Dengan senang hati Van pun mencari keduanya bersama Caitlin. Saat di perjalanan Van dan Caitlin sudah dihadang oleh Drake. Karena merasa memiliki dendam pribadi, Caitlin meminta Van untuk tidak membantunya dan fokus pada Dean. I knew
you'd come back for me. Van pun melanjutkan perjalanan, tapi ia langsung dihadang pistol tepat saat sampai di markasnya. Awalnya Van merasa itu pistol mainan, sampai akhirnya Dean membuktikannya. Bukannya ketakutan, Van justru merekam ancaman Dean. Selain itu, untung saja datang si Blackie yang berhasil mengalihkan konsentrasi Dean sampai Van berhasil menghajarnya. Like I said. Di lain sisi, Caitlin juga berhasil mengalahkan Drake. Akhirnya Van pun merebut kemenangan dan gelar Dean pun dicopot. Sedangkan Van selain menang melawan Drake dan Dean, juga berhasil merebut hati Caitlin dan film pun tamat. Sir, I don't mean to alarm you. Wait, where's that batty boy there? Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.